Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur di mana Tuhan memberikan kita suatu kesempatan yang luar biasa. Kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan saya percaya kita perlu memperingati hari kenaikan Yesus Kristus ke surga karena ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan membuktikan bahwa Dia menggenapi janji-janjinya. Dia bukan hanya Tuhan yang mati lalu bangkit, tetapi Dia juga naik ke surga. Nah, pada kesempatan pagi yang indah ini, saya mengajak firman Tuhan untuk kita belajar bersama-sama dari satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai yang ke-11, tapi saya akan membaca untuk firman Tuhan dari ayat 10 dan 11. Firman Tuhan berbunyi demikian, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Saya memberi tema untuk kebenaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini, bagaimana cara kita memaknai akan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita perlu memaknai suatu kenaikan Tuhan Yesus ke surga, karena kita percaya hanya Yesuslah yang menjadi suatu harapan kita, hanya Yesuslah yang menjadi suatu jaminan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan pagi yang indah ini, kita akan melihat dan kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana cara kita memaknai kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, mengapa kita perlu memaknai kenaikan Yesus Kristus ke surga? Poin yang pertama, supaya Dia bisa datang kembali untuk menjemput saya dan saudara yang kali keduanya. Sebuah pesan yang disampaikan oleh malaikat ketika mereka melihat Yesus yang terangkat naik ke surga. Dua malaikat menapakkan diri kepada mereka dan berkata, "Hai orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Ya, Yesus ini, padahal Yesus sudah menghilang dan di sana dikatakan awan sudah menutupi Yesus." Tetapi mereka masih tetap menatap ke langit. Mereka kaget, mereka bengong, dan mereka heran. Dan pada saat itu rasa yang mereka alami bercampur aduk, karena Tuhan yang selama ini yang selalu bersama-sama dengan mereka tiba-tiba menghilang dan terangkat naik ke surga. Nah, pada saat mereka lagi bengong melihat dengan apa yang Yesus lakukan ketika Yesus naik ke surga, malaikat menampakkan diri dan satu kata yang dikatakan oleh malaikat, "Ya, Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga." Suatu pesan yang disampaikan malaikat ini, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Yesus naik akan datang kembali. Bukan Dia berarti Dia naik ke surga, Dia akan meninggalkan kita. Tidak. Seperti yang dikatakan malaikat bahwa Yesus datang dengan cara yang sama seperti yang dilihat oleh para murid-muridnya. Suatu saat Yesus akan datang kembali untuk menjemput kita semua untuk masuk ke dalam kehidupan kekal. Itulah kita sebagai orang-orang percaya, hal itu yang kita nantikan, yang menjadi sebuah pesan yang diberikan malaikat bahwa Yesus setelah naik akan datang kembali. Pada kesempatan pagi hari ini, mari kita lebih bersungguh-sungguh kita merindukan akan kedatangan Tuhan. Dia yang terangkat ke surga akan datang kembali, dan dengan cara yang sama seperti kita melihat Dia naik ke surga. Biarlah setiap di hari-hari kita semuanya tetap kita selalu menantikan Tuhan, kita terus menantikan akan kehadiran Tuhan.
Alkitab berkata, kitalah orang-orang yang mempercepat waktu kedatangan Tuhan Yesus. Karena kita menantikan Dia datang kembali. Nah, mengapa Yesus harus naik ke surga? Yaitu supaya Dia bisa datang kembali untuk kali yang kedua menjemput kita. Kalau pertama, kalau kita melihat bagaimana Yesus datang, Dia sebagai bayi, ya bayinya mungkin imut dan sebagainya. Dia dilahirkan dalam wujud bayi, yaitu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kali yang kedua Yesus akan datang, yaitu sebagai hakim yang adil. Dia akan datang mengadili dunia, menghakimi semua umat manusia tanpa terkecuali. Jadi mari kita mempersiapkan hidup kita bersama-sama untuk kita menyambut akan kedatangan Tuhan Yesus yang kali keduanya untuk menjemput jemaat Tuhan dan saya. Poin yang kedua, mengapa Yesus harus naik ke surga? Karena Yesus memang berasal dari surga. Karena Yesus berasal dari surga, di sanalah tempat Dia. Maka pada saat waktu dan di mana Yesus harus kembali ke surga, Dia kembali ke tempat di mana Dia berasal. Hanya orang yang pernah ke surga, jemaat Tuhan, yang tahu jalan untuk menuju ke surga. Mungkin kalau diperhadapkan dengan kita, mungkin kita akan bertanya, jalan ke surga itu harus lewat mana, harus melalui tikungan yang mana, harus melalui gang yang mana. Tetapi di sini sungguh luar biasa bagaimana kita melihat Yesus kembali ke surga, karena di sanalah tempat Yesus berasal. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita telah tepat memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Bahkan juga sejarah mencatat bahwa Yesus adalah Tuhan yang nyata, yang pernah ada di dunia. Secara fakta itu tercatat bahwa Yesus ada di dunia ini. Bahkan bukan cuma itu cuma Tuhan. Kalau kita melihat bagaimana kuasa Yesus, kematiannya, kebangkitannya, bahkan sampai hari ini kita memperingati kenaikan Yesus yang ke surga. Apa yang perlu kita lakukan lagi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya? Kita bersyukur, kita memilih Tuhan yang tepat. Tuhan bukan sembarang Tuhan-Tuhanan, tetapi Tuhan yang kita pilih, Tuhan yang memberikan harapan, Tuhan yang berani memberikan jaminan hidup kekal untuk kita sebagai orang-orang percaya. Bahkan kalau kita perhatikan firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-13, di sana dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Nah, kenapa Yesus bisa naik ke surga seperti yang saya dikatakan? Karena memang Dia berasal dari surga. Nah, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita, kalau ada orang yang mungkin bisa naik turun ke surga, orang itu perlu dipertanyakan. Nah, karena kita melihat mengapa Yesus harus ke surga, karena Dia berasal dari surga. Poin yang ketiga yaitu mengapa Yesus harus naik ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita. Kalau kita melihat di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-2 dan yang ketiga, di sana dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ayat yang ketiga, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sungguh luar biasa Bapak Ibu Tuhan. Bagaimana kebenaran firman Tuhan membuktikan bahwa
Yesus yang telah naik ke surga, Dia juga menyediakan tempat bagi kita. Yang menjadi suatu pertanyaan dalam kehidupan kita bagi Bapak Ibu, jemaat Tuhan dan saya, siapa orang yang akan dibawa Yesus ke tempat di mana Yesus berada? Tentu yang bisa dan layak untuk mendiami tempat Yesus yaitu orang-orang yang mengasihi, mencintai Dia, dan tentu juga orang yang hidup menurut jalan-jalan Kristus. Orang yang menghormati Yesus dan orang yang mengasihi Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jangan pernah menyerah apapun keadaan kita saat ini, Bapak Ibu, jemaat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan. Mungkin saat ini kita mengalami suatu tantangan, suatu pergumulan yang berat, persoalan, masalah yang bertubi-tubi. Mungkin kita tidak sanggup untuk kita bagaimana cara kita menjalani hari-hari kita. Tapi kita melihat bagaimana Tuhan menginginkan kita supaya kita kuat. Tuhan menginginkan supaya kita tetap bagaimana cara kita melihat ke depan, bagaimana cara kita melihat akan karya-karya Tuhan dalam kehidupan kita.